Baik, kita akan lanjutkan untuk bagian esai. Nah, pada bagian ini ada dua soal. Yang pertama adalah jelaskan mengapa pemerintah perlu berperan dalam barang publik pendidikan dan apa peran yang dapat dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, jadi alasan mengapa pemerintah perlu itu kan. Jadi mungkin teman-teman tadi sudah mempelajarinya gitu, sudah mendengar juga gitu ya. Nah, jadi alasannya itu ada 5 gitu ya. Nah, oke. Yang pertama ada yang namanya productivity. Nah, productivity ini adalah masyarakat itu mendapat manfaat dari peningkatan standar kehidupan sebagai akibat dari peningkatan produktivitas. Jadi ketika apa ya kita bisa bilang kalau simpelnya tadi seperti ini. Ya masyarakat itu lebih namanya orang kan kalau dibilang tadi kan hubungan pendidikan pendidikan seharusnya lebih ketika kita memperoleh pendidikan lebih baik, kita akan bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, ketika produktivitas kita naik, tentu akan meningkatkan standar kehidupan kita. Gitu. Jadi bermula dari peningkatan produktivitas dan berakhir dengan peningkatan standar hidup. Dan selanjutnya adalah citizenship. Nah, jadi kalau citizenship adalah pendidikan menjadikan warga negara itu menjadi lebih pintar dan menjadi pemilih aktif. Jadi nggak ada yang golput. Jadi uh, lebih aktif dan kontributif sehingga akan meningkatkan kualitas demokrasinya. Jadi ketika kita memanfaatkan suara gitu ataupun kita memanfaatkan ya kita bilang ya pilihan kita gitu, choice kita pasti akan meningkatkan proses demokrasinya karena ya, suara kita yang menentukan bagaimana nasib ke depannya, gitu ya. So jadi di sini ada yang citizenship. Selanjutnya adalah educational credit market failure. Jadi di sini adalah konsepnya adalah kegagalan pasar dalam pinjaman, gitu ya, kredit pinjaman pendidikan. Jadi itu adalah kegagalan atau ketidakmampuan pasar untuk menyediakan pinjaman yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat membiayai pendidikan. Ya mungkin dalam hal ini kayak penyediaan pinjamannya, tapi mengambil return yang sangat gede. Nah, itu kan jadi kegagalan pasar. Gitu. Jadi ya namanya untuk pendidikan ya harus wajar namanya kita meminjam untuk biaya pendidikan ya kita berarti kan nggak punya pendanaannya gitu. Tapi di sini malah pasar itu memanfaatkan kondisi tersebut makanya jadi kegagalan pasar gitu ya. Selanjutnya adalah yang failure to maximize family utility, yaitu orang tua tidak memilih jenis atau tingkat pendidikan yang sesuai dengan anaknya. Jadi kadang ya orang tua yang namanya gitu ya dia mengikuti kadang kan kalau bisa kita lihat mungkin banyak yang realitanya gitu ya, eee, kayak terdoktrin gitu ya, orang tuanya pengennya anaknya seperti ini, tapi kita nggak mau gitu, tapi karena pilihan orang tua ya beberapa kita mungkin akan bilang, "Ya udahlah nggak apa-apa jalanin aja," gitu ya. Atau, anaknya suka ini, tapi orang tuanya nyekolahkannya ini. Gitu. Jadi, nggak matching gitu, nggak sesuai antara apa yang diinginkan anaknya dengan apa yang dipilihkan oleh orang tuanya, gitu. Selanjutnya yang redistribution. Nah, kalau yang redistribution ini adalah, selama pendidikan adalah barang normal, masyarakat berpenghasilan tinggi akan membeli pendidikannya lebih banyak atau lebih mahal. Jadi, kalau dia barang normal, ya berarti barang yang apa ya dia bilangnya, yang barang yang dikonsumsi yang setiap hari gitu. Jadi kalau dia penghasilan tinggi ya which is dia akan memilih itu lebih banyak. Tapi kan sekarang ini kalau pendidikan adalah barang publik gitu ya. So jadi ini adalah alasan mengapa pemerintah perlu
campur tangan ataupun ikut terlibat dalam pendidikan. Selanjutnya adalah apa peran yang dapat dilakukan pemerintah khususnya dalam pendidikan tinggi. Nah, di sini mungkin kita sudah apa ya namanya? Sudah kalau dalam konteksnya di sini kan makanya buku Gruber. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah state provision. State provision itu adalah bentuk utama pembiayaan pemerintah untuk pendidikan tinggi adalah penyediaan langsung pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi dan universitas yang didukung oleh negara bagian. Nah, karena dia di sini kan tadi kan mungkin di soal berapa itu adalah sebentar. Ini karena dia negara federal ya Amerika Serikat gitu ya, atau negara bagian ya bisa saling mensupport antara negara-negara ini. Jadi kayak ada negara dan negara kan itu konsepnya. Jadi dia saling support gitu. Jadi dengan adanya state provision gitu ya, ya akan membantu gitu. Misalnya dari negara ini dibantu sama negara yang ini. Jadi saling bantu membantu. Itu peran dari pemerintahnya dalam pendidikan tinggi. Selanjutnya adalah Pell Grants. Nah, tadi ini Pell Grants juga sudah dijelaskan, yaitu hibah ataupun subsidi. Nah, jadi kalau Pell Grants adalah subsidi untuk pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah federal yang memberikan hibah kepada keluarga berpenghasilan rendah untuk membayar pengeluaran pendidikan mereka. Jadi pemerintah ya memberikan dana kepada keluarga. Ya, seperti biasa kayak mungkin kita kayak ada mungkin atau SMA gitu ya teman-teman kan ada itu yang dapat kayak bantuan mungkin seperti itu jadi diberikan kepada orang tuanya untuk membiayai pengeluaran pendidikan anaknya. Selanjutnya ada direct student loans. Direct student loans ini adalah pinjaman yang diberikan langsung oleh Department of Education. Oke, selanjutnya ada guaranteed student loans. Jadi ini adalah pinjaman yang diambil dari swasta, di mana bank tersebut mendapatkan jaminan pengembalian dari pemerintah. Jadi kayak apa ya namanya? Mungkin kita pinjam ke bank gitu ya dari swasta, kayak kita dia minjem dari swasta. Nah, di mana kan kita ibaratnya swasta itu dijamin lah ibarat sama pemerintah. Jadi kayak ya dia berikan kepada si yang minjem tadi, tapi kan akan bayar, akan dijamin oleh pemerintah. Jadi ya nggak apa-apa. Mungkin kalau apa ya namanya kayak Meridiana mungkin ya. Meridiana kan ada itu ya kemarin dari ceritanya itu yang kayak seperti juga ya. Dia kayak pinjaman ya, pinjaman ke departemen pendidikannya atau pinjaman kepada kampusnya. Jadi kayak dia kan ada itu yang berapa yang term-term yang boleh dipinjam gitu ya. Kayak dengan jaminan ya nilainya harus sekian, seperti itu. Itu contohnya mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin ada yang kayak kita bilang kan ada yang namanya bidik misi. Itu kan contoh yang bisa kita ambil gitu ya. Ya itu bidik misi LPDP itu kan ibaratnya ya beasiswa ataupun yang ibaratnya peran ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah untuk bidang perguruan tinggi. Jadi kalau bidik misi kita kan harus ada seleksinya itu ibarat kepada mahasiswa yang kurang mampu jadi yang bisa berprestasi gitu ya. Mahasiswa yang kurang mampu dan bisa berprestasi. Jadi bisa memperoleh apa ya namanya untuk apa ya mencapai keinginannya untuk kuliah untuk mencapai cita-citanya. Jadi pemerintah mendukungnya seperti itu ya. Itu contohnya. Selanjutnya soal nomor 2 adalah Provinsi Konstantinopel ingin membuat seluruh penduduk usia sekolah untuk dapat bersekolah sampai jenjang SMA. Nah, mereka semua sebetulnya pernah bersekolah. Nah, konteksnya di sini dia udah pernah sekolah, tapi tidak menyelesaikan pendidikannya sampai selesai. Jadi dia ibaratnya putus sekolah lah, setengah jalan doang. Nah, alasannya adalah mereka nggak suka sama sekolahnya, karena suasana sekolahnya kaku, nggak fleksibel. Nah, jadi kita disuruh nih,
apa sih solusi yang bisa kita tawarkan bila Anda diberi pilihan program antara sekolah gratis atau voucher? Kita disuruh milih sekolah gratis atau voucher, gitu ya. Jelaskan dengan gambar. Nah, kalau kita secara teori gitu ya, teman-teman gitu ya, milih mana? Kalau sekolah gratis gitu ya. Kalau sekolah gratis biasanya gitu ya, mostly itu kan pada negeri gitu ya. Biasanya kan kalau kita bilang kalau suasana negeri gitu, itu lebih rigid, lebih kaku, lebih nggak fleksibel karena dia sudah ada ketentuannya gitu dimanapun hampir setiap sekolah negeri yang ada di Indonesia, gitu ya, anggap kita di Indonesia gitu, provinsi Tantinapelen itu dia lebih rigid, artinya ya ada aturan-aturan tertentu yang hampir sama di setiap sekolahnya gitu. Jadi kalau ya itu yang menjadi program ini tuh nggak cocok kalau di sekolah gratis karena tadi alasannya itu tuh dia tuh sekolahnya kaku, nggak fleksibel. Nah, kalau kita diberikan educational voucher, nah tadi mungkin teman-teman juga sudah dengar ya, sudah baca juga kalau yang namanya voucher educational tadi ada namanya consumer sovereignty. Jadi kita bebas memilih sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Itu kan salah satunya gitu ya. Apa namanya ini maaf ini bukan tidak sih kayaknya. Oke. Apa namanya? Ada consumer sovereignty. Jadi kita diberikan kebebasan. Artinya kita boleh karena kita ada dana gitu atau kita ada duit lah ya untuk pendidikan tadi ini kita bisa pilih yang mana sesuai dengan kesukaan kita gitu ya. Dengan keinginan kita. Karena kan kalau kita mungkin kayak aku bisa bilang aku pengen sekolah yang kayak yang begini gitu. Ada mungkin orang yang pengen sekolah khusus musik, khusus olahraga, khusus masak. Nah, itu kan dia sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Jadi dia pasti akan nyaman. Kalau misalnya tadi kita bilang anak ini tuh pingin apa namanya? Anak ini jiwanya jiwa olahraga. Misalnya gitu. Tapi dia disekolahkan di negeri. Ya banyak yang teman-temanku karena aku dulu SMA gitu ya, dekat dengan apa namanya? Diklat olahraga gitu, diklat olahraga. Jadi ibaratnya ada beberapa yang peserta diklat itu yang sekolahnya sama dengan saya. Jadi dia itu lebih apa ya? Mager, lebih malas, lebih nggak mau gitu karena ya nggak sesuai fashion dia. Tapi coba seandainya tadi si anak tadi ini disekolahkan diklat, tapi dia ada sekolah yang khusus menunjang kemampuan dia gitu. Karena dia fashionnya untuk olahraga, ada sekolah untuk menunjang untuk ke pendidikannya gitu, untuk ke olahraganya. Jadi sesuai dengan matching gitu. Tapi kalau tadi bilang dia pengennya hobinya masak gitu, tapi dia disekolahkan misalnya kayak SMK musik. Nah, itu kan nggak cocok. Ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya seperti jadi kalau kita di sini kan ada yang namanya consumer sovereignty, jadi kita boleh atau bebas untuk memilih sesuai dengan fashion, sesuai dengan kesukaan kita, gitu dengan sesuai dengan selera kita. Jadi ketika kita sudah memilih sesuai dengan selera, sesuai dengan kesukaan, pasti dia nggak ada yang namanya nggak menyukai suasananya gitu ya. Dia pasti lebih nyaman karena dia sesuai dengan apa yang seleranya. Makanya jika diberikan pilihan untuk memilih dari program yang ada, yang lebih menggambarkan dan menyelesaikan solusi, gitu, kita akan memilih dengan namanya program dengan voucher. Karena apa? Karena voucher itu tadi yang ada sebab dengan menerapkan voucher akan memberikan dampak ataupun manfaat salah di antaranya adalah consumer sovereignty, yaitu dengan penerapan voucher itu memungkinkan individu untuk memilih pilihan pendidikan sesuai dengan seleranya. Jadi dia bebas mau pilih yang begini, seleranya begini. Jadi nggak suka lagi suasana. Pasti kalau kamu sudah milih sesuai dengan selera kamu akan menyukai suasananya.
baru competition gitu. Voucher memungkinkan pasar pendidikan menerima manfaat dari tekanan kompetitif yang menjadikan mekanisme pasar berjalan efisien. Serta sekolah dapat menghadapi ancaman ditinggalkan oleh siswa apabila sekolah tersebut inefisien. Jadi kalau kita si sekolah itu suasananya yang terlalu boring, yang terlalu kaku, rigid, yang ya udah nggak usah kita sekolah di sini, kita pindah aja. Nggak mau pasti sekolah itu akan berbenam, sekolah itu akan lebih uh, lebih apa ya, kita bisa bilang lebih memperbaiki lagi lah kualitasnya seperti itu. Makanya sehingga solusi yang dapat diberikan ketika provinsi Konstantinopel yang tidak menyelesaikan sekolahnya dikarenakan tidak menyukai suasana sekolah yang kaku dan tidak fleksibel adalah dengan penerapan voucher, yaitu terkait dengan consumer sovereignty yang memungkinkan siswa dapat memiliki sesuai dengan seleranya. Ya, kalau dia digambarkan yang seperti ini gitu ya. Ini adalah voucher tadi. Jadi mungkin tadi di sini ada grafik gitu ya. Ada grafik garis di mana ada other spending, other good spending dan educational spending, yaitu ini kurva budget constraint ya, dengan ada interference curve X1, Y1, Z1 gitu ya. Nah, di mana ketika ada pemberian voucher, di sini artinya voucher itu kalau di sini secara konteks kita bisa lihat bahwa diberikan kepada setiap keluarga ya, bisa kita bilangnya. Di mana keluarga yang bisa kita bilang di keluarga di X1 itu ada diberikan voucher, Y1 diberikan voucher juga, Z1 diberikan voucher juga, sehingga si anak dari apa namanya E1 ini gitu ya, yang biasanya dia untuk education spending-nya itu hanya E1, dia diberikan voucher. Jadi dia akan memilih ibaratnya, dia akan bergeser gitu ya, bergeser sesuai dengan voucher yang diberikan. Misalnya vouchernya 800.000, bakal education spending-nya juga akan bergeser ke kanan gitu ya, sebesar 800.000. Makanya di sini E1 bergeser kepada EF, ini EF ya, menjadi ke C, dengan atas spending-nya juga bakal meningkat. Sama, E2-nya juga bakal meningkat. Ya, dari Y1 ke Y2. Baru Z-nya juga berpindah dari Z1 ke Z2. Tapi secara konteks di sini tuh ya kalau apa ya teman, bisa saja di sini si anak itu ataupun keluarga itu yang menyekolahkan anaknya bisa saja pindah gitu ya. Ya bisa saja pindah, bisa saja tidak, tergantung konteksnya bagaimana. Karena ya kalau misalnya di sini satu dia pertama yang sekolahnya kaku, dia bla 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 bla, nggak nyaman karena dia diberikan voucher gitu ya. Ya dia memilih yang lebih nyaman gitu karena adanya dukungan melalui voucher tadi gitu. Makanya di sini lebih untuk menyelesaikan karena problemnya adalah dia nggak suka suasana sekolahnya, makanya lebih kalau menurut saya gitu ya, lebih prefer ke voucher dibandingkan dengan sekolah yang gratis tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon maaf juga. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya juga. Mungkin saja dari saya. Terima kasih teman-teman.